Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah. Apa ayatnya? Katakan oleh kul, kata kul inna sholati. Kalau dalam ayatnya pakai kul. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita bicara begitu rusaknya zaman hari ini pertama akibat salah memilih, Pak. Memilih apa? Allah tidak menjadi pilihan dalam hidupnya. Jadi kan kalau kita membaca syahadat, syahadat itu bahasa Arab, artinya menyaksikan. Kalau musyahadah berarti kan menyaksikan. Kalau syahadat berarti saksi namanya. Dikala kita bersahadat, kalau bahasa secara arti bahasanya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lantas kan ini turunan ini yang tidak pernah kita selesaikan. Aku bersaksi, kita hanya melihat, kita lihat kelebihan Allah itu. Apa kelebihan Allah itu? Banyak. Walau annama fil ardi min sajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur, kata Allah. Tidak engkau lihat bagaimana aku turunkan hujan, ku ciptakan biji-bijian, ku tumbuhkan tanaman, banyak. Sebatas kita menyaksikan saja. Kalau dulu masa kita muda, Pak, masa masih muda, sebelum ini istri kita jadi istri, yang pertama itu apa? Saksikan dulu kan? Iya, Pak, betul tidak? Disaksikan dulu. Setelah disaksikan, lantas diapakan? Iya. Dia apa? Dipilih, ini cocok betul lah ini kalau untuk jadi istri saya. Setelah disaksikan menjadi sebuah pilihan. Jadi sudah ditengok dia, akidahnya bagus, pakaian dia bagus, dia orang baik-baik, kan gitu nih. Setelah kita saksikan cocok rasanya hati, setelah cocok dipilih namanya. Ini cocok lah, ini pilihan saya untuk jadi orang rumah saya. Dipilih ini, Pak, ini kunci dari segala sesuatunya. Masuk ke dalam hati dia. Masuk ke dalam hati, lantas kalau dia masuk ke dalam hati, tak jumpa jadi teringat, terbayang-bayang namanya di mata. Kenapa? Akibat jadi pilihan. Setelah disaksikan, maka dipilih, lantas masuk hati. Masuk hati, ujungnya Pak cinta. Kenapa Allah tak masuk hati? Pak, kenapa Allah tak masuk ke dalam hati? Kenapa? Karena tidak dipilih. Kenapa orang rumah kita masuk hati kita? Karena dipilih. Sederhana, Pak, tapi kalau tak dikerjakan tak jadi. Kalau tak masuk hati, adakah akan kita mencintainya? Adakah rasa cinta lahir kalau sesuatu itu tak masuk hati? Ada tidak, Pak? Tidak. Tahu tak Bapak, surga itu isinya keindahan. Keindahan itu hanya ada bagi yang hatinya dihiasi rasa cinta. Kalau orang sedang jatuh cinta, tai ayam, bunga tai ayam harum. Kalau hati kita sedang dihiasi oleh rasa benci, bunga melati busuk rasanya.
Seperti itu ya. Jadi apa syaratnya? Artinya disaksikan, lantas dipilih. Kalau saksi, kalau kehebatan, hebatnya Allah, begitu banyak yang kita saksikan hari ini. Bagaimana Allah menumbuhkan kita, membesarkan kita, membuat batang sawit itu berbuah, membuat apa lagi? Membuat tanaman itu bisa subur. Itu kan kehebatan Allah. Kenapa tak kita pilih? Jadi apa yang kita pilih, itulah yang akan masuk ke dalam hati kita. Makanya kadang-kadang orang sedang sholat, dia sedang pergi mendodos. Kenapa? Karena masuk ke dalam masuk ke dalam dalam hati. Selesai dia sholat, selesai dia dodos. Kenapa kebun sawit masuk hati? Coba. Karena jadi pilihan. Ya sederhana aja masih kacau balau kita, Pak. Bagaimana kan kadang-kadang kan kajian tak tanggung tingginya. Yang sedikit ini saja tak terselesaikan sama kita. Tuh pengen masuk surga pula. Surga itu Pak isinya keindahan. Orang yang hatinya dihiasi rasa cinta kepada Allah, itulah pengisi surga. Kalau orang sehatinya tak dihiasi rasa cinta kepada Allah, tak bisa dia menikmati keindahan surga. Kenapa kok jatuh cinta kepada Allah? Karena pilihan. Apa yang kita pilih, ujungnya kita cintai, Pak. Apa yang kita cintai, dengan itulah kita akan berjumpa. Sampaikan ke mereka agar Tuhan itu, Allah itu masuk dalam hati mereka. Kan kasihan hari ini. Setelah itu ngelap anak kita, nyabu, jahat, dia marah kita. Kita tak pernah menasihatinya. Seharusnya dinasihatilah. Sampaikan walaupun pahit. Walaupun pahit. Kalau orang sekarang kan lain pula yang disampaikan. Nah, kalau besok kau besar, kau jadi apa, nak? Kau besok jadi bupati saja, nak. Pokoknya kau jadi anggota DPR, kau nak. Yang enak-enak saja. Pernah tak disampaikan? Nah, kalau kau bapakmu mati besok, jangan kau sekutukan Allah, nak. Kau pilih Allah sebagai Tuhanmu. Kau dirikan sholat. Wah, luar biasa. Iya kan? Nah, kalau besok bapak mati, kebun sana tolong urus, nak. Kau tambah lebarnya. Itu yang banyak orang sekarang. Betul tidak? Sudah tuh jadi setan anaknya, marah dia ke Tuhan. Yang salah siapa? Kita juga. Jadi bapak sekalian, mari kita sama hari ini, kita perbaiki akidah kita lagi. Dasar fondasi itu akidah. Apa akidah? Memilih Allah itu pilihan kita. Kenapa Allah harus jadi pilihan? Allah tuh hebat. Mustahillah Allah tak pernah menjadi pilihan dalam hati kita. Kenapa kok ada yang lain juga yang kita pilih? Karena persoalan kesenangan dunia, namanya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta akan dunia, takut akan mati. Jadi kita renungi diri kita. Sudahkah saya membuat Allah itu menjadi pilihan dalam diri kita? Sudah, ataukah masih ada yang lain yang kita pilih? Kalau sempat ada yang lain, mati dalam keadaan memilih yang lain selain Allah, fasik namanya. Maka fasiklah kita. Jadi janganlah kita masuk kepada golongan orang-orang fasik. Makanya akidah kita lemah, Bang. Pantang sedikit saja sudah bergeser. Kenapa lemah? Karena tak cinta. Kalau cinta kita kepada Allah itu pasti tak lemah. Karena cinta membuat kita kuat. Cinta membuat kita kuat. Kenapa kita hari ini tak bisa mencintai Allah? Tak pernah kita pilih. Yang kita pilih itu adalah bagaimana kesenangan dunia itu ada dalam diri kita. Kalau perlu tak pakai kerja, duit masuk terus. Kalau perlu
tidur aja di rumah, duit masuk terus. Yang kita pikirkan bagaimana hidup kita senang, bagaimana kita menjadi menjadi orang punya ini, kita punya ini, punya segala macamnya. Itu yang kita pikirkan. Maka itu yang akan masuk ke dalam hati kita. Kenapa Allah tak pernah kita tafakurkan begitu besarnya nikmat Allah pada diri kita. Hari ini Allah sedang menguji umat manusia agar dia kembali membuktikan kekuasaannya. Siapa kalian yang hebat? Diturunkannya wabah hari ini, wabah yang tak pernah jelas kapan berhentinya. Untuk apa wabah? Agar kita kembali kepada Allah. Agar apa kita kembali kepada Allah? Agar Allah jadi pilihan dalam hidup kita. Jadi memilih ini ternyata Islam dari awal sudah diajarkannya agar kita memilih Allah. Lantas di mana letak posisi dunia? Kan ada juga orang bilang kalau sudah taat tak perlu lagi dunia. Salah Pak, salah besar tuh. Kenapa? Kita ni abdillah, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia itu kecuali mengabdi kepada aku, kata Allah. Abdi perlu peralatan. Kalau ditanya orang kok perlu pula peralatan, iyalah. Bagaimana kita ngurusi kebun majikan kita peralatan tak ada. Dunia adalah peralatan. Memposisikan dunia menjadi peralatan dan memposisikan dunia menjadi ladang amal. Kalau bahasa orang agamanya ladang amal, kalau bahasa saya peralatan namanya. Untuk apa dia peralatan? Kita mengabdi kan perlu peralatan, Pak. Dunia, kekuasaan, harta benda perlu, tapi dia peralatan. Kalau peralatan hanya cukup sampai di telapak tangan namanya, tidak boleh masuk dalam hati. Selesai dipakai, simpan. Dodos selesai pakai, simpan. Jangan bawa tidur. Kalau masuk hati, bawa tidur. Orang istri kita pun takut nengok dodos kalau bawa tidur. Ya abang ini dah gila, bawa dodos tidur katanya. Peralatan secukupnya dipakai. Setelah dipakai, apa? Taruh ke tempatnya. Itulah dunia. Yang dalam hati itu hanya Allah saja, tak boleh ada yang lain. Lantas bagaimana? Illa bizikrillah. Buat Allah tujuan, belajar setuju dengan Allah. Apa? Buat Allah pilihan, tiada yang lain selain Allah. Apa tanda hati sudah mulai memilih Allah? Apapun yang diberikan oleh Allah, ia akan bawa kepada